wabarakatuh. Malam ini kita akan kuliah yang ke-6 mengenai pemeriksaan akuntansi. Ya, malam ini kita akan kuliah pemeriksaan akuntansi yang ke-6. Nah, teman-teman yang baru join nanti tinggal absennya di akhir sesi. Tadi barusan aja udah absen, jadi nanti di akhir sesi ada absen yang kedua. Oke, kita mulai saja. Pemeriksaan akuntansi. Kita mulai saja kuliah kita pada malam hari ini, pemeriksaan akuntansi yang ke-6. Ada dua bahasan yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu contoh laporan auditor independen. Kemudian yang kedua adalah pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kita bahas yang pertama, yaitu contoh laporan auditor independen. Nah, di sini kalau teman-teman nanti lulus, kemudian bekerja di KAP atau kantor akuntan publik, sebagai auditor independen, salah satu tugasnya adalah membuat laporan. Nah, ini adalah salah satu contoh laporan auditor independen. Formatnya seperti ini. Yang pertama adalah kop suratnya, kop laporan, yaitu laporan auditor independen. Kemudian yang kedua nomornya, misalnya di sini A01, 2 Romawi KAK 2021. Kemudian berikutnya adalah kepada yang terhormat direksi dan dewan komisaris. Ini contohnya adalah PT Adiaksa di Cempaka Putih Raya, Jakarta Pusat misalnya. Jadi laporan ini ditujukan kepada direksi dan dewan komisaris dari perusahaan tersebut karena auditor langsung bertanggung jawab kepada dewan direksi dan dewan komisaris. Kemudian di sini paragraf pertama menyatakan kami telah mengaudit laporan posisi keuangan dalam kurung neraca perusahaan PT Adiaksa tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Jadi paragraf pertama menjelaskan mengenai periode auditor, yaitu berakhir di akhir tahun pada periode tahun sebelumnya. Kemudian di paragraf kedua, yaitu tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik di Indonesia dan pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan, penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan administrasi. Ini tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan. Berikutnya di paragraf ketiga adalah tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntansi Publik Indonesia atau IAPI. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material. Jadi intinya di sini auditor menjelaskan bahwa tanggung jawabnya adalah memberikan opini dari laporan yang sudah diaudit. Nah, di pertemuan kelima kita sudah membahas ada 5 opini audit wajar tanpa pengecualian, dan yang terakhir, yang kelima itu audit mengenai tidak memberikan opini atau disclaimer. Kemudian kita masuk paragraf yang ketiga. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor termasuk penilaian atas resiko kesalahan, penyajian material dalam laporan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal. Jadi auditor ini berharap bahwa perusahaan memiliki sistem audit internal, bukan audit eksternal saja, yang relevan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya. Tetapi bukan untuk menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan
kebijakan akuntansi yang digunakan, dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Di akhir paragraf, tim auditor menyatakan, kami yakin bahwa bukti audit yang kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami. Jadi ini menjelaskan mengenai tanggung jawab auditor, tanggung jawab manajemen, proses audit, dan bukti-bukti yang akan dikumpulkan sehingga menghasilkan suatu opini bagi auditor. Nah, di bagian akhir laporan auditor independen adalah opini. Inilah yang sangat penting ya. Kalau kemarin di Provinsi DKI Jakarta mendapat 5 kali berturut-turut WTP, wajar tanpa pengecualian. Itu adalah opini yang paling tinggi, yaitu yang paling baik dari proses auditor, yaitu wajar tanpa pengecualian, artinya laporan keuangan yang dibuat terbebas dari kesalahan administrasi maupun penyimpangan, kecurangan-kecurangan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi di bagian akhir laporan auditor independen berisi tentang opini. Nah, di sini dicontohkan adalah, menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan PT Adiaksa tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK-ITP. Jadi SAK-ITP adalah untuk perusahaan-perusahaan yang belum terdaftar di Bursa Efek Jakarta atau belum go public. Di bagian akhir dari laporan dijelaskan mengenai tim yang melakukan audit. Di sini contohnya adalah Diksi dan Rekan, Diksi Putri, AK, CP, CPA, NRP, AP 2500, Jakarta 1 Februari 2021. Jadi di sini menjelaskan mengenai legalitas dari laporan audit independen. Ini adalah pengantar laporan audit independen yang akan dilampirkan bukti-bukti auditor. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jadi maksudnya begini, setelah dilakukan audit, auditor ini akan menilai perusahaan tersebut dengan hasil audit itu apakah bisa bertahan dalam 1 tahun ke depan. Kenapa seperti itu? Kalau laporan auditnya itu mengkhawatirkan, artinya banyak kecurangan-kecurangan, maka opini dari auditor atau pertimbangannya bisa juga tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Jadi dalam PSA nomor 30 IAP 2011 34.1342 antara lain menyatakan auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. Selanjutnya, periode tersebut akan disebut sebagai jangka waktu pantas. Evaluasi auditor berdasarkan atas pengetahuan tentang kondisi dan peristiwa atau yang telah terjadi sebelum pekerjaan lapangan selesai. Informasi tentang kondisi dan peristiwa diperoleh auditor dari penerapan prosedur audit yang direncanakan dilaksanakan mencapai tujuan audit yang bersangkutan dengan asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan yang sedang diaudit. Jadi teman-teman kalau nanti lulus kuliah dan menjadi seorang auditor, maka akan membuat laporan audit dan salah satu pertimbangannya adalah asersi manajemen. Apakah asersi manajemen yang dibuat terhadap laporan audit tersebut bisa diterima oleh tim auditor. Auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas dengan cara sebagai berikut. 1. Auditor mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan dalam perencanaan, pengumpulan bukti audit untuk berbagai tujuan audit dan penyelesaian auditnya dapat mengidentifikasi keadaan atau peristiwa yang secara keseluruhan menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya
dalam jangka waktu pantas. Mungkin diperlukan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai kondisi dan peristiwa, beserta bukti-bukti yang mendukung informasi yang mengurangi kesangsian auditor. Jadi poin 1 berbicara mengenai bukti-bukti, apakah bukti-bukti audit yang sudah dilakukan itu bisa dijadikan pedoman terhadap kelangsungan perusahaan di masa mendatang. Poin 2, jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, ia harus A. memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut, dan B. menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan. Jadi di poin 2 ini si auditor masih belum yakin apakah perusahaan bisa bertahan. Makanya si audit minta mengenai rencana manajemen sejauh mana bisa memperbaiki kondisi perusahaan. Apakah rencana yang sudah dibuat oleh manajemen tersebut layak untuk dijalankan. Kemudian yang poin ketiga, setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, ia mengambil kesimpulan apakah ia masih memiliki kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Jangka waktu pantas artinya 1 tahun ke depan. Misalnya tadi audit di tahun 2020, maka di tahun 2021 adalah jangka waktu pantas. Dan setelah dilakukan evaluasi terhadap rencana manajemen, maka auditor akan mempertimbangkan sejauh mana rencana manajemen itu bisa berdampak positif terhadap kinerja perusahaan. Kemudian auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang. Fakta bahwa entitas kemungkinan akan berakhir kelangsungan hidupnya setelah menerima laporan audit yang tidak memperlihatkan kesangsian besar dalam jangka waktu 1 tahun setelah tanggal laporan keuangan tidak berarti dengan sendirinya menunjukkan kinerja audit yang tidak memadai. Jadi bisa saja setelah laporan audit keluar ternyata kondisi perusahaan semakin mengkhawatirkan karena banyaknya kecurangan-kecurangan yang terjadi. Oleh karena itu tidak dicantumkan kesangsian besar dalam laporan yang tidak seharusnya dipandang sebagai jaminan mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Auditor tidak perlu merancang prosedur audit dengan tujuan tunggal untuk mengidentifikasi kondisi dan peristiwa yang jika dipertimbangkan secara keseluruhan menunjukkan bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Hasil prosedur audit yang dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit yang lain harus cukup untuk tujuan tersebut. Kemudian berikut ini adalah contoh prosedur yang dapat mengidentifikasi kondisi atau peristiwa. Jadi di sini audit akan mengevaluasi apakah hasil audit dan rencana manajemen itu bisa menyelamatkan perusahaan, terutama untuk perusahaan yang kondisinya temuannya cukup signifikan sehingga berpengaruh terhadap laporan keuangan dan kinerja perusahaan. Yang pertama adalah prosedur analitik, yaitu melakukan analisa terhadap data-data, kemudian review terhadap peristiwa, kemudian maksudnya di setahun ke depan, kemudian review terhadap kepatuhan terhadap syarat-syarat utang, perjanjian penarikan utang. Kemudian yang keempat, pembacaan notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan komite atau panitia penting yang dibentuk. 5. Permintaan keterangan kepada penasihat hukum entitas tentang perkara pengadilan, hasil suatu perkara yang melibatkan entitas tersebut. Yang keenam, konfirmasi dengan pihak-pihak yang punya hubungan istimewa dan pihak ketiga mengenai rincian perjanjian penyelidikan atau pemberian bantuan keuangan. Jadi itu adalah 5 prosedur yang dilakukan oleh auditor setelah dikeluarkannya laporan auditor independen. Mulai dari prosedur analitik, review, sampai dengan konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan audit tersebut. Jika setelah mempertimbangkan kondisi atau peristiwa yang telah diidentifikasi secara keseluruhan, auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas,
ia harus mempertimbangkan rencana manajemen dalam menghadapi dampak merugikan dari kondisi atau peristiwa tersebut. Auditor harus memperoleh informasi tentang rencana manajemen tersebut dan mempertimbangkan apakah ada kemungkinan bila rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan, mampu mengurangi dampak negatif merugikan kondisi peristiwa tersebut dalam jangka waktu pantas. Jadi auditor masih menilai sejauh mana rencana manajemen terhadap perbaikan kinerja perusahaan. Kemudian pertimbangan auditor yang berhubungan dengan rencana manajemen. Jadi setelah audit, rencana manajemennya diterima, maka auditor akan melakukan pertimbangan-pertimbangan jika perusahaan tersebut dinilai tidak bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang pertama adalah rencana untuk menjual aset. Kalau memang perusahaan tidak bisa bertahan atau mau bangkrut, maka harus ada rencana menjual aset. Misalnya tanah, bangunan, kendaraan, office equipment, peralatan kantor, dan sebagainya. Yang penjelasan dari menjual aset, yang pertama adalah pembatasan terhadap penjualan aset seperti adanya pasal yang membatasi transaksi tersebut dalam penarikan hutang atau perjanjian yang serupa. Yang kedua, kenyataan dalam dipasarkannya aset yang direncanakan dan dijual oleh manajemen. Yang ketiga, dampak langsung dan tidak langsung yang kemungkinan timbul dari penjualan aset. Jadi, bisa saja penjualan aset yang dilakukan oleh manajemen untuk menutupi kerugian perusahaan bisa berdampak terhadap operasional. Misalnya penjualan aset yang produktif. Misalnya kalau dia perusahaan busnya itu dijual atau taksi itu dijual. Itu apakah akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Atau kalau misalnya pabrik, dia menjual mesin. Tentunya ini akan berdampak terhadap operasional dan harus dipertimbangkan. Kemudian rencana penarikan hutang atau restrukturisasi. Jadi berikut ini adalah langkah-langkah untuk menyelamatkan perusahaan. Yang pertama adalah menjual aset. Kemudian yang kedua adalah restrukturisasi hutang. Tersedianya pembelanjaan melalui hutang, termasuk pinjaman kredit yang telah ada dan telah disanggupi. Perjanjian penjualan piutang, sewa menyewa, sale leaseback of asset. Perjanjian untuk merestrukturisasi atau menyerahkan hutang ada maupun yang telah disanggupi atau untuk meminta jaminan hutang dari entitas. Yang ketiga, dampak yang mungkin timbul terhadap rencana manajemen untuk penerikan hutang dengan adanya batasan yang ada sekarang dalam menambah pinjaman atau cukup tidaknya jaminan yang dimiliki oleh entitas. Jadi kalau perusahaan mau bangkrut biasanya diperhatikan juga rasio hutangnya seberapa besar terhadap cash flow. Kemudian dilakukanlah restrukturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran. Kemudian yang ketiga, rencana untuk mengurangi atau menunda pengeluaran. Jadi tadi yang pertama adalah menjual aset, yang kedua restrukturisasi hutang, kemudian yang ketiga adalah menunda pengeluaran atau melakukan penghematan. Cost saving atau cut cost biasanya. Ada dua hal yang diperhatikan dalam penundaan pengeluaran. Yang pertama adalah kelayakan rencana untuk mengurangi biaya overhead atau biaya administrasi untuk menunda biaya, misalnya biaya penelitian penimbangan atau menyewa sebagai alternatif membeli. Jadi biaya-biaya yang tidak penting ya, misalnya research and development, itu ditunda dulu pengeluarannya. Kemudian dampak langsung dan tidak langsung yang kemungkinan timbul dari pengurangan atau penundaan pengeluaran. Jadi penundaan pengeluaran itu bisa berdampak juga terhadap bisnis. Misalnya tadi melakukan penghematan mesin, misalnya mesinnya tidak beroperasi, sehingga listriknya berhemat, tetapi dampaknya produksi berkurang. Nah, itu akan dilakukan evaluasi. Kemudian yang keempat adalah rencana menaikkan modal. Jadi kalau untuk menyelamatkan perusahaan, tadi yang pertama jual aset, yang kedua restrukturisasi hutang, kemudian yang ketiga adalah menunda pengeluaran atau membatasi pengeluaran, dan yang keempat adalah rencana menaikkan modal. Jadi misalnya modalnya saat ini yang tersisa misalnya 10 miliar. Nah, bisa saja si pemilik menambah modalnya untuk menutupi operasional. Misalnya menjadi 15 miliar, 5 miliar itu untuk operasional 1 tahun ke depan. Jadi si pemilik atau shareholder menambah modal. Nah, apa yang diperhatikan dalam menaikkan modal pemilik atau shareholder?
Yang pertama adalah kelayakan rencana untuk menaikkan modal pemilik, termasuk perjanjian yang ada atau yang disanggupi untuk menaikkan tambahan modal. Yang kedua adalah perjanjian yang ada atau yang disanggupi untuk mengurangi dividen atau untuk mempercepat distribusi kas dari perusahaan afiliasi atau investor yang lain. Jadi biasanya kalau modalnya bertambah, di tahun ke depan misalnya perusahaan itu berubah menjadi untung, maka akan ada pembagian dividen. Nah, dividen ini mungkin bisa dikurangi jumlahnya untuk menutupi operasional atau hutang yang ada. Nah, itu adalah 4 rencana untuk menghindari kebangkrutan. Dalam mengevaluasi rencana manajemen, auditor harus mengidentifikasi unsur-unsur terutama yang signifikan untuk mengatasi dampak negatif kondisi atau peristiwa dan harus merencanakan dan melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh bukti audit tentang hal tersebut. Sebagai contoh, auditor harus mempertimbangkan cukup atau tidaknya dukungan terhadap kemampuan perusahaan untuk mendapatkan tambahan pembelanjaan atau penjualan aset yang direncanakan. Jika informasi keuangan prospektif sangat signifikan bagi rencana manajemen, auditor harus meminta kepada manajemen untuk menyediakan informasi tersebut dan harus mempertimbangkan cukup atau tidaknya dukungan tersebut terhadap asumsi signifikan yang melandasi informasi tersebut. Jadi tadi dijelaskan ada 4 hal yang dilakukan perusahaan jika tidak ingin bangkrut. Ya, ada menjual aset, kemudian restrukturisasi utang, kemudian yang ketiga ada penundaan pengeluaran, yang keempat adalah penambahan modal pemilik. Dan setelah itu dilakukan, maka harus dibuat prospektif. Prospektif itu adalah seberapa besar rencana perusahaan untuk menyelamatkan perusahaan, rencana manajemen dalam menyelamatkan perusahaan. Apakah prospektif yang dibuat oleh manajemen itu sesuai dengan data-data yang ada atau masih relevan atau masih masuk akal? Auditor harus menaruh perhatian khusus atas asumsi. Jadi asumsi-asumsi apa yang dipakai terhadap prospektif tersebut. Misalnya material bagi informasi keuangan, rentan atau mudah sekali berubah, tidak konsisten dalam tren masa lalu. Misalnya yang mudah sekali berubah, misalnya indikasi US dollar. Misalnya diasumsikan di tahun depan, misalnya tahun 2022, US dollar di angka 16.000 misalnya. Apakah angka 16.000 itu make sense sehingga bisa berpengaruh terhadap keuangan perusahaan? Kemudian material juga sangat penting, misalnya adanya kenaikan harga material. Kemudian pertimbangan auditor harus berdasarkan atas pengetahuan mengenai entitas, bisnis, dan manajemen. Jadi seorang auditor dia juga harus memahami proses bisnis dari perusahaan. Bukan hanya sekedar bisa melakukan audit, tapi harus paham bagaimana proses bisnisnya. Kemudian yang kedua, bagaimana sistem manajemennya. Kemudian yang ketiga, bagaimana operasional perusahaan. Kalau itu dipahami, maka proses auditnya akan berjalan lebih akurat. Berikut ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh audit. Yang pertama adalah membaca informasi dan asumsi yang melandasinya. Ya, tadi kan prospektif itu adalah prediksi di tahun depan apakah sesuai. Kemudian membandingkan informasi keuangan prospektif periode yang lalu dengan hasil sesungguhnya yang dicapai sampai saat ini. Jika auditor mulai menyadari faktor-faktor yang dampaknya tidak tercermin dalam informasi keuangan prospektif tersebut, ia harus membahas faktor-faktor tersebut dengan manajemen dan jika perlu, meminta perbaikan atas informasi keuangan prospektif tersebut. Apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi dan peristiwa tertentu, auditor tidak menyaksikan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, maka auditor menyaksikan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen. Dalam hal tidak memiliki rencana manajemen atau auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tidak dapat secara efektif mengurangi dampak kondisi atau peristiwa tersebut, maka auditor menyatakan tidak memberikan
pendapat. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan kuliah kita pada malam hari ini.